القبول وتمام كل سر ومأمل وحضرات الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين، خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الشيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Masih kita membicarakan tentang makna yang terkandung di dalam bacaan doa iftitah kita setiap kali memulai sholat. Kemarin ini wajhtu wajhiya lilladzi faqaras samawati wal ardh hanifan musliman. Sambungannya. Dan apabila engkau kata di dalam doa iftitah itu wa ma ana minal musyrikin, yang artinya tiada aku daripada orang yang syirik. Syirik ini artinya adalah menyekutukan Allah. Maka di dalam doa iftitah kita telah meyakinkan diri kita, menegaskan diri kita sebagai orang yang tidak melakukan kesyirikan. Maka pikirkan ulihmu ketika itu dengan hatimu akan syirik khafi, dan takuti ulihmu daripada syirik ini, yaitu syirik khafi. Lalu apakah arti syirik khafi? Syirik khafi itu adalah kesyirikan yang kada disadari, syirik yang sama. Kenapa jadi kita harus khawatir kalau ini terjadi di kita saat ibadah umpamanya? Karena bahwasanya nama syirik itu yaitu syirik khafi, jatuh ia atas syirik yang jali dan yang khafi. Nah, artinya tetap apabila ada kesyirikan meskipun itu sedikit, maka dikhawatirkan akan membawa kepada kesyirikan yang besar. Maka daripada itu, ketika kita mengucapkan wa ma ana minal musyrikin, ya Allah, ulun tidaklah termasuk orang musyrik, maka langsung pikiran dan hati kita fokus bahwasanya sembahyang yang aku kerjakan ini dan serta ibadah-ibadahku yang lainnya hanya ditujukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu seperti apa syirik khafi, syirik yang samar itu? Ya, yang tadi kita biasa mendengar namanya riya. Nah, riya ini digolongkan sebagai syirkul asghar, syirik yang kecil. Terkait dengan riya, Allah itu sudah menyinggung di dalam Quran surah Al-Baqarah. Ujar Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kita terjemahkan dulu, Wahai orang
kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidin memanggil kita, janganlah kalian menghancurkan, menghanguskan sedekah-sedekah kalian, karena kalian mengungkit-ungkit sedekah pemberian itu dan menyakiti orang lain dengan cara. Lalu dicontohkan oleh Allah di sambungan ayatnya, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Seperti orang yang memberikan nafkah berupa hartanya pada orang lain. Apa tujuannya? Ria'an nas, agar dilihat oleh orang lain, oleh manusia. Maksud dilihat ini adalah agar inya ini dipandang sebagai orang yang dermawan. Padahal sebenarnya ada. Inilah makna daripada riya menurut Qomus bahasa Arab. Inya hendak dilihat orang dermawan, padahal inya engken kayak gitu. Jelas sambungannya, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dorongan inya mengeluarkan harta memberi orang itu didasari ketiadaan beriman dengan Allah, ketiadaan beriman dengan hari akhir. Jelas itu yang menjadi faktor utama yang membuatnya memilih untuk bersedekah, mengharapkan penilaian dari orang, kalau sebelumnya inya kada beriman lawan Allah dan hari akhir. Itu problemnya. Lalu dampak bagi orang yang syirik asghar, riya dalam ibadah. Di sini dicontohkan sedekah. Bisa aja dengan ibadah yang lain. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Ujar Allah menganalogikan, mengumpamakan. Perumpamaan orang yang bersedekah tadi karena riya pada manusia yang didorong oleh rasa tidak percaya dengan Allah dan hari akhir, itu sama seperti batu licin. Batu licin bukan nama kota, maksudnya batu di Java itu licin. Di atas batu-batu tersebut ada debu. Kemudian hujan turun. Ketika hujan turun mengenai lawan batu yang berdebu tadi, seketika debu itu sirna daripada batu licin tersebut. Ia benar nakaya itu orang yang bersedekah atau beribadah secara umum karena riya pada manusia. Kada ada lagi sisa-sisa daripada amal kebaikannya tersebut. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sampai ayatnya. Tidak ada lagi sisa-sisa daripada yang mereka usahakan. Apa yang mereka usahakan yaitu amal ibadah, tidak ada lagi sisanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah, tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum-kaum yang ingkar. Ada lagi lah. Allah menyinggung riya. Ada, yaitu di dalam surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukallimu bid-din. Tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agama?
Itu awal daripada surah Al-Maun. Ketika kita mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, ketika kita mendengar firman Allah seperti itu, tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Ini kalau kita bawa ke zaman sekarang, mulai ke kehidupan kita yang nyata, lihat orang-orang pada ramai bersuara agama, bersuara tentang ajaran agama, seakan-akan ini itu mewakili dari agama itu. Nah, surah Al-Maun ini memberikan panduan lewat kita agar kita jangan termasuk kepada orang-orang yang mendustakan agama, yang kasihannya itu mengaku beragama padahal di dalam Al-Quran atau dalam pandangan Allah inya kada beragama. Nah, itu yang menyedihkannya. Misalnya kayak kita aja, kita harus mengulang kayak itu. Kita kan mengaku beragama ya. Takutnya agama apa? Agama Islam. Berarti ikam apa? Saya orang Muslim. Ya, aku orang Islam. Masya Allah. Ketika kita tahu surah Al-Maun, apalagi hafal, kita harus berhati-hati dengan kalimat tersebut. Sebab apa? Allah sudah mewanti-wanti. Tahukah engkau siapa pendusta agama itu? Apa semuanya? Ar-Rahmanalladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Pendusta agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Nah, kalau kita ini insya Allah ada termasuk di sini lah. Kekanakan kita boleh melakukan itu. Ini menganggap itu namanya bergayaan, menyambati kawannya yatim. Sambatinya kawannya. Amun terjadi lawan orang dewasa macam itu, kasihannya pendusta agama sering dah. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mendorong untuk memberi santunan makanan kepada orang-orang miskin. Coba bayangkan. Bahkan kalau kita lihat orang-orang yang mudah-mudahan kita ada ya, kita mengambil iktibar dari apa yang terjadi di luar sana. Bahkan di luar sana ada sekelompok yang dianggap berlainan daripada kebanyakan masyarakat. Maka masyarakat yang kebanyakan tadi menutup lawan akses orang hidup. Padahal di tahun ini agamanya Islam. Ya Allah. Ya kan? Hanya berlainan daripada amal dari kebanyakan orang. Rupanya karena mereka ini merasa dirinya banyak, lalu merasa di atas daripada orang yang dianggap oleh mereka bermasalah, hingga akhirnya menutup akses kehidupan lawan mereka. Kayak kebutuhan ini makan minum. Itu ya kan. Apalagi itu kedua adalah fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Nah, jadi orang-orang sholat itu juga bisa saja termasuk ke dalam golongan pendusta agama. Kenapa bisa itu? Maka sholat dia sudah
Kenapa? Jadi bisa saja termasuk ke dalam golongan pendusta agama. Coba kita baca sambungannya. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun. Mereka itu sembahyang dalam keadaan lalai. Makanya itu tujuan kita belajar asrori sholat ini supaya sembahyang itu ingat. Bayangkan kalau sampai ke tahiyatul di pintangan doa iftitah saja lalu kita resapi kayak itu nalah. Ya Allah, ini pengakuan kita di hadapan Allah. Ini wajahku wajahnya lillahi faqara samawati wal arda hanifan musliman. Bukankah itu pengakuan kita di hadapan Allah? Ya Allah, ulun menghadapkan diri ulun dan seluruh tubuh ulun hanya kepada Pian. Berpasrah diri ulun ya Allah lawan Pian, apa hujan Pian ulun inggih. Bukankah itu pengakuan? Tambahnya lagi lah sambungannya, wa ma'ana minal musyrikin. Ya Allah, ulun tidak akan musyrik. Artinya tidak akan musyrik apa ya? Tidak akan menyebutkan Allah dengan yang lainnya. Dan kalaunya beramal ibadah hanya mengincar redha daripada Allah Subhanahu wa taala semata. Kadang itu pengakuan wa ma'ana minal musyrikin. Kada usah sampai Al-Fatihah hingga muqaddimahnya iftitah hajatah. Itu isinya sudah pengakuan kita di hadapan Allah. Dengan kita belajar asrori sholat, mengerti makna daripada doa iftitah serta apa yang harus kita lakukan guna cermin daripada bacaan tersebut, agar kita agar kita ini keluar daripada golongan pendusta agama, supaya kada termasuk di situ kada termasuk dalam celaan Allah di dalam surah Al-Maun itu lihat. Celakalah orang yang sembahyang, yaitu mereka yang sembahyang dalam keadaan lalai. Nah, lalu digambarkan seperti apa orang yang lalai dengan sembahyangnya, padahal sembahyang aja tapi lalai. Alladzina hum yura'un. Mereka yang sholatnya itu riya. Nah, itu dia. Nah, jadi adalah Allah menyinggung lawan riya itu ada di surah Al-Baqarah, ada di surah Al-Maun, ada. Riya ini luar biasa bahayanya. Terhadap apa? Terhadap amal kita maksudnya. Apalagi sambungannya surah Al-Maun terasa dari yang mana kadang harus wa yamna'unal ma'un. Ya. Dan melarang orang lain daripada mendapatkan hal yang berguna. Nah, jadi banyaklah PR berarti kita adalah sebujurnya yang kaitannya lawan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ternyata PR-nya. PR-nya adalah menata hati. PR-nya adalah menata amal. Kayak apa caranya supaya amal itu bagus, sah, bisa bernilai pahala. Sudah belajar ilmunya di ilmu fikih ya kelak, supaya sah sembahyang kayak apa, supaya sah wudunya sudah belajar dah. Nah, sekarang pulang kita menata lawan hati kita supaya apa? Supaya ibadah yang kita gawe itu bisa berkualitas, bisa ada diterima oleh Allah dan juga ada pahalanya di sisi sidin. Tersebut di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan orang yang beribadahnya karena manusia berarti riya maksudnya tuh. Maka ketika inya dibangkitkan kelak di hari kiamat, inya datang kepada Allah
Ya Allah, yang lain dapat ganjaran kebaikan dari inya beramal sewaktu di dunia, anggit ulun mana? Lalu apa ujar Allah? Datanglah engkau kepada orang yang sewaktu engkau di dunia beribadah karena inya. Disuruh Allah untuk mendatangi orang itu. Kira-kira telah, ini sampai situ aja. Kira-kira telah, amun kita termasuk orang yang kaya itu, lalu dibentak Allah Ta'ala, ikam datangnya di laut sipulan yang ikam beribadah kemarin itu karena inya. Lalu kita masih mendatangi laut orang itu. Kira-kira apa yang kita lakukan? Hei pulang, tolong bagi bang pahala yang ikam terima itu lalu dihapus. Soalnya aku dulu beribadah kepada Allah karena ikam, dan aku datang kepadamu karena disuruh oleh Allah. Kira-kira mau? Sedangkan di hari kiamat itu penentunya adalah kebanyakan pahala. Karena ditimbang yaumul mizan, segala amal kebaikan dan keburukan itu ditimbang. Mana yang lebih berat? Kalau yang lebih berat adalah amal kebaikan atau pahalanya, maka inya akan selamat melintasi siratal mustaqim masuk ke dalam surga. Kira-kira maulah inya ini membagi roti ini. Nah, itu tadi yang jadi pertimbangan kita. Hati ditata supaya terus hanya ikhlas lawan Allah saja. Singkirkan kesyirikan berupa riya. Yang kedua, cara ibadah kita dibukuri PR juga. Dan yang ketiga, PR-nya belum ada. Supaya kita mau perhatian ya orang dua sebelumnya, ingat mati. Yang ketiga, kita ini di dalam ajaran Islam itu banyak amal-amal yang mau mengarahkan kita untuk ingat mati. Contohnya bila ada orang garing dielangi, ya kan? Misalnya ada orang meninggal dunia, dia tadi kita ditakziahi, datang. Habis itu pulanglah. Kenapa menyembahyankan orang meninggal ya? Disuruh kita mendatangi sembahyang. Di situ apa lagi? Bila jenazah dibawa, jangan duduk, berdiri. Supaya apa tuh? Supaya kita perhatian lawan si jenazah yang dibawa lewat itu. Kalau kita duduk kita bisa aja berkendaraan kawan, bisa aja kita apa main dibuka atau sebagainya. Tapi ketika datang jenazah kita dianjurkan oleh agama kita berdiri. Supaya apa? Supaya mata ini fokus lawan keranda hijau itu. Di situ apalagi disuruh menghantarkan mayat ke kuburan. Menghantarkan mayat ke kuburan itu apa biasanya? Mengitihi proses itu. Yang mayat dimasukkan ke dalam liang lahat. Ayo. Apalagi baca talqin, ya kan? Ujian kita baca talqin itu untuk mayat. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, pembacaan talqin ini memberikan nasihat kepada yang hidup-hidup itu supaya ingat mati, seorang pulang gilirannya enak. Sudah makan bahari, maksudnya bahari ini zaman Nabi, melalui ajaran-ajaran Islam agar kita ini ingat bahwa meninggal dunia. Bahkan selepas itu pun kita selepas yang sudah dikuburkan dari ditalqinkan,
Kita disuruh pulang oleh agama untuk berziarah ke makam-makam, kuburan-kuburan. Kada lain, kada bukan, ingat lawan mati. Poinnya. Ada sebuah ungkapan bulah nasihat oleh Imam Al-Ghazali. Ujar Imam Ghazali, "Isma syi'ta fa innaka mayyitun, wahdib ma syi'ta fa innaka mufariqun, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Nah, ini yang harus kita ingat nih. Kalau perlu ini yang bawa bulik dari majelisnya kaum. Apa ujar Imam Ghazali di dalam nasihatnya? Hiduplah engkau sekehendak hati engkau. Cuma ingat akan engkau pasti mati. Cintailah oleh engkau siapapun yang engkau inginkan. Ingat akan engkau akan berpisah lawannya. Beramallah sekehendak hatimu. Terserah hatinya itu hendak amal baik kah, hendak amal buruk kah, hendak ketaatan kah, hendak maksiat kah, terserah gawiha. Fa'inna kamajiziyun. Tapi ingatkanlah, engkau akan dibalas, engkau akan diganjar oleh Allah sesuai dengan amal engkau itu. Ada lagi sahabat Nabi yang namanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Sidin ini menasihati. Ujar Sidin, "Fa'idha asbahta fala tantawiril masa'a, wa idha amsayta fala tantawiris subaha, wa khud min sihhatika limaradika, wa min hayatika limautika." Yang artinya, apabila engkau berada di pagi hari, kada mustahil engkau mengkhawatirkan sore hari. Apabila engkau berada di sore hari, tidaklah usah engkau mengkhawatirkan pagi hari. Amun macam itu kan apa yang harus dilakukan? Jasidin khul min sihhatika limaradika. Ambillah kesempatan di waktu sehatmu untuk bekalmu saat garing. Apalagi sebelum kesabarannya, wa min hayatika limautika. Ambillah kesempatan sewaktu hidupmu untuk bekalmu saat kematian. Nah, itu dia. Jadi poinnya adalah wa ma'ana minal musyrikin, itu beramal bujur-bujur lillahi ta'ala, gawiannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian yang diincar syuting aja ridho daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Supaya bahwa fokus lawan keikhlasan dalam amal ibadah, apa caranya? Yaitu ingatakan seorang ini begana di dunia adalah was, seorang begana di dunia sementara kalaupun menginginkan kenyamanan hakiki di dunia itu hanya angan-angan saja. Adapun kenyamanan yang sejati andakannya di surga, yaitu di alam akhirat, bukan di alam dunia ini. Oleh karena itu, ambillah kesempatan di saat sehat, ambillah kesempatan di saat masih hidup untuk menggapai kenikmatan dan kenyamanan hakiki di negeri akhirat, yaitu surga. Kalau jangan diambil, ya Allah, kalau jangan diambil, kalau jangan. Nah,
Itulah yang mungkin bisa ulun sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan pembelajaran, dengan amal ibadah, dengan berkumpulnya kita di dalam majelis taklim ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang besar maupun yang kecil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kesehatan kita, memberkahi umur kita, sehingga dapat digunakan untuk taat ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu pengetahuan kita sehingga menjadi ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaat dunia dan akhirat kita. Semoga Allah memberkahi harta benda kita sehingga menjadi harta benda yang halal lagi berlimpah. Semoga Allah memberkahi amal ibadah kita semuanya sehingga menjadi amal ibadah yang ikhlas, diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi keluarga kita sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, melahirkan dzurriyyah yang saleh dan salihah. Semoga Allah memberkahi perkumpulan kita di majelis taklim yang penuh berkah ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula bersama teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala ridwaniyya wal kulliyya wassalihah bisirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.